Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton video yang kami hormati, selamat malam dan selamat menikmati atau mengikuti acara ini, yaitu acara video untuk menyampaikan beberapa materi matematika praktis. Tujuannya adalah untuk bagi ilmu dan pengalaman dalam pemecahan soal-soal matematika. Metode yang kami pakai yaitu metode praktis dan cepat. Dengan harapan yaitu Anda bisa tambah wawasan dan prestasi di bidang matematika. Mudah-mudahan. Baiklah, untuk mengingat waktu yang singkat, kita langsung ke pokok bahasan materi malam hari ini. Pada pertemuan yang lalu, yaitu kita membahas tentang persamaan kuadrat, rumus-rumus persamaan kuadrat, jenis-jenis akar persamaan kuadrat, dan kemudian sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Itu sudah pertemuan ataupun postingan yang lalu. Dalam hal ini, postingan sekarang ini kita melanjutkan, yaitu bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya telah diketahui, yaitu X1 dan X2. Di sini ada 3 rumus. Rumus yang pertama, kalaulah bentuk persamaan kuadratnya, bentuk umumnya Y sama dengan AI kuadrat ditambah BE ditambah C sama dengan 0. Rumus yang sering kita pakai dan mudah praktis itu ada 2 nih. Kedua, yaitu yang pertama menggunakan rumus X1 dikurangi X dikurangi X1 kali X dikurangi X2 sama dengan 0. Yang kedua X kuadrat dikurangi X1 tambah X2 kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Coba kita ambilkan contoh. Ambil saja contoh yang mudah. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 sama dengan sepertiga dan X2 sama dengan 5. Ini disuruh menyusun persamaan kuadratnya. Ini untuk menyusun persamaan kuadratnya. Bagaimana? Kita boleh menggunakan rumus yang satu, boleh, atau rumus yang kedua juga bagus. Coba kita pakai rumus yang pertama ya. Rumus yang pertama yaitu Y dijawab persamaan kuadrat Y sama dengan X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. Masukkan harga X1 nya, berapa harga X1 nya, yaitu sepertiga. Y sama dengan X min
X min sepertiga ya kali X min 5 sama dengan 0. Sama dengan 0. Nih. Coba kita kalikan ini, kita kalikan jadi Y sama dengan Y kali X, yaitu X kuadrat X kali min 5 itu min 5X min 5X. Sekarang ganti yang ini min sepertiga kali X jadi min sepertiga X min sepertiga kali min 5 plus 5/3 sama dengan 0. Disederhanakan yang ini, disederhanakan yang ini ya, disederhanakan jadi Y sama dengan X kuadrat min 5/3 X plus 5/3 sama dengan 0. Nah, ini dikali dijadikan pecahan biasa. 3 kali 5 15 ditambah 1 16/3. Jadi Y sama dengan X kuadrat min 16/3 dikurang X ditambah 5/3 sama dengan 0. Di sini ada penyebutnya 3 enggak ada ya. Di sini ada. Untuk menyelesaikannya semuanya suku-suku ini kalikan 3. Kalikan 3. Dikalikan dengan 3. Kalikan 3. Yuk, kalikan 3. Kalikan 3 jadi berapa itu? Y sama dengan 3 X kuadrat min 16X plus 5 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadratnya. Nah, itu kalau diselesaikan pakai rumus yang pertama. Coba kita selesaikan pakai rumus nomor 2. Apakah ini hasilnya seperti ini? Coba saja. Ini saya hapus. Pakai rumus yang nomor 2. X kuadrat dikurangi 5 ditambah sepertiga X ditambah 5 kali sepertiga sama dengan 0. Terus X kuadrat min 5/3 X ditambah 5/3 sama dengan 0. X kuadrat ini 3 kali 5 ya, 15 tambah 1 16. 16 X per 3 ditambah 5/3 sama dengan 0. Penyebutnya kalikan, penyebutnya 3 kalikan 3 semuanya
semuanya dikalikan 3. Kali 3 menjadi berapa? 3x² min 16x min 16x ditambah 5 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadratnya. Sama, ternyata hasilnya juga sama dengan yang rumus 1. Rumus 1 tergantung mana yang disukai, apakah menggunakan rumus 1 atau rumus 2, terserah. Ketemunya sama. Sekarang ada lagi rumus yang nomor 3. Rumus yang nomor 3 ini yang jarang kita jumpai, tapi ini soal kadang-kadang muncul, yaitu jika kurva melalui titik puncak. Ini kalau ada soal jika kurva melalui titik puncak, Px, Y, dan juga melalui titik yang lain, misalnya Q, X, Y. Nah, pakai rumus yang tadi, yang ketiga. Rumus yang ketiga apa rumusnya? Rumus yang ketiga itu menggunakan rumus ini, Y sama dengan Y min YP sama dengan A kali X min XP kuadrat. Nah, ini rumusnya. Misal titik puncaknya titik puncaknya P1,4. Nah, ini titik puncaknya. Dan melalui titik yang lain, titik Q, misalnya 2,0. Ya. XP itu diganti dengan ini. Ini yang XP-nya, yang ini YP, ini YP. Jadi nanti
ini diganti berapa? 1. Yang ini diganti 4. 4. Terus kurva tadi juga melalui titik Q 2,0. 2,0. Yang ini diganti dengan 2. Ini diganti dengan 2. Ini. Sedangkan yang ini diganti dengan 0. Dengan 0. Jadi 0 dikurangi 4 sama dengan A kali 2 kurangi 1 dikuadratkan. Min 4 sama dengan 2 kurangi 1 adalah 1. A kurung 1 kuadrat. Berarti menghasilkan A-nya nilainya negatif 4. A-nya negatif 4. Berarti apa? Persamaan kuadratnya adalah Y min Q 4 sama dengan A-nya ganti negatif 4 kurung X dikurangi 1 kuadrat. Nah ini. Terus lanjut. Di sini ya lanjutannya. Di sini lanjutannya. Persamaan kuadratnya Y sama dengan min 4 kurung. Ini kalau dikuadratkan jadinya X kuadrat min 2X min plus 1. Nah seperti ini. Terus yang min 4 itu pindah ke kanan menjadi plus 4. Y sama dengan berapa dikalikan? Min 4X kuadrat kalikan plus 8X kalikan min 4 plus 4. Ini habis ini. Ini habis. Tinggal Y sama dengan min 4X kuadrat plus 8X. Jadi persamaan kuadratnya adalah Y sama dengan min 4X kuadrat ditambah 8X. Selesai. Ini rumus nomor 3 tadi khusus untuk menyelesaikan soal yang melalui titik puncak dan melalui titik yang lain. Pakai rumus ini. Dia melalui titik puncak dan melalui titik yang lain. Demikian ini cara menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya telah diketahui X1 dan X2. Untuk postingan yang akan datang, insya Allah kita lanjutkan dengan materi menyusun persamaan kuadrat yang akar untuk yang akan datang
Yaitu postingan yang akan datang kita akan menyusun persamaan kuadrat baru. Nah, sudah ada kuadrat lama, akan menyusun kuadrat baru. Itu insya Allah postingan selanjutnya. Demikian sebagai penutup atas partisipasi Anda, atas partisipasinya dari Anda, kami ucapkan terima kasih. Ini memang materinya sedikit dan waktunya terbatas. Dan tidak lupa kalau ada kritik atau masukan atau saran yang sifatnya membangun, silakan Anda bisa kirim komentar lewat ruang komentar ini. Demikian mudah-mudahan kegiatan video dari bimbel prestasi siswa Jalan Sipak Purworejo bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton video Bina Prestasi Siswa ini akan menampilkan yaitu prediksi soal tes CPNS dengan
menggunakan metode praktis dan cepat. Yang lalu kita sudah memberikan contoh soal nomor 1 sampai 5. Sekarang kita lanjutkan nomor 6 sampai 10. Nomor 6. Nomor 6 ya. Berapakah hasil dari 10 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 25 terus dibagi 10. Nah, kita nggak usah repot-repot, langsung saja cara cepatnya nggak usah repot-repot ya. Ini saja yang ada 5-nya ini kita gabung. Berapa ini kalau digabung? 30. Yang ini digabung berapa? 30. 30 ditambah 30 berapa? 60. Jadi 60 dibagi 10 ketemunya 6. Inilah cara cepatnya. Nomor 7. Contoh nomor 7. Berapakah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah berapa sampai 99? Berapa? Ini ada cara cepatnya, asalkan masih ingat, yaitu barisan ya, barisannya ini kira-kira sekian, ini ada berapa suku. Nah, ini ada berapa suku, mencarinya dengan rumus UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. UN ini UN suku terakhir. UN berapa UN-nya? 99. A-nya berapa? A-nya berapa? Ini A. Itu A-nya sama dengan 1 ditambah N-nya berapa? Seluruhnya ini berapa ini? Kita nggak tahu ya, seluruhnya ini semuanya N ini. Ini seluruhnya itu N. Nah, itu yang akan dicari. Jadi N kurangi 1 kali B. Bedanya berapa ini? 1 sampai 3. Itu bedanya adalah 2. Demikian kita proses 99 sama dengan 1 ditambah 2 kali N, 2N, 2 kali min 1 min 2. Nah, terus min disempurnakan, dilanjutkan, min 2 dengan 1 kan min 1 pindah kemari jadi 99 plus 1 dengan 2N. Nah ini 100 dengan 2N, berarti N ketemunya 50. Aduh, ini ketemunya 50 N-nya. Sekarang berapa jumlahnya? Kalau jumlahnya itu pakai rumus ini. Jumlah berapa jumlahnya itu? Pakai rumus ini. SN sama dengan setengah N kali U1 ditambah UN.
isikan. N-nya berapa N-nya? N-nya 50. Ini N-nya 50. U1-nya 1. UN-nya berapa? UN-nya 99. Nah, ini 99. 99. Alah. 99. Sehingga bisa diproses sama dengan berapa? Sama dengan setengah N-nya itu 50, U1-nya itu 1, UN-nya itu 99. Nah ini 2 kali 50 berapa? Setengah kali 50 berapa? 25. 25 kali 100 berapa? Yaitu 2500. 2500. Wah, itulah hasilnya. Jadi di sini Anda jumpa 2 rumus yang perlu diingat. UN 1 dan yang satu lagi rumus jumlah ini. Nah, ini baru kalau hafal ketika rumus itu dapat menyelesaikan soal nomor 7. Baik, kita lanjutkan contoh nomor 8. Nomor 8 hampir sama dengan nomor 7. Nomor 8 sama dengan nomor 7. Sama. Nomor 8 bunyi soalnya begini. Berapakah hasil dari 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah seterusnya tambah 100? Berapa ini? Berapa? Itu pakai rumus yang pertama. Yang pertama UN sama dengan A-nya berapa? A-nya adalah 2 ditambah N-nya berapa? N-nya belum tahu, kurangi 1. Bedanya berapa ini? Bedanya selisihnya berapa? 2. Itu sama dengan berapa? Ini UN-nya kan ini. UN-nya itu kan yang ini. Ini adalah UN. Yang ini adalah A atau U1. Masukkan saja, gantikan sini. UN-nya yaitu 100. Punya 100 sama dengan 2 ditambah 2N dikurangi 2.
2 dengan min 2 habis ya. Habis. Tinggallah N ketemunya 50. N-nya ketemu berapa? Yaitu 50. Nah, sekarang B mencari jumlahnya. Jumlah. Yaitu menggunakan apa? SN. SN seperti tadi itu rumusnya setengah N kali U1 ditambah UN. Nah ini, yuk isikan. Setengah N-nya berapa? Belum tahu kan? Oh, N-nya 50. N-nya 50. U1-nya berapa? 2. UN-nya berapa? 100. Lanjut. Setengah kali 50 adalah 25. Dikalikan dengan 102. Berapa hasilnya? 25. Dari 102 kali 25. 2, 5, 0. 102 kali 25 coba. 10, 15. Sudah ya. 25. 10, 1, 4, 0, 2. Ya betul. Ini ketemunya. Demikianlah soal nomor 8. Soal berikutnya kita lanjutkan, yaitu soal nomor 9. Soal nomor 9. Soal nomor 9 itu berapakah hasil dari 7 kali 5 dikurangi 7 dibagi 14. Cara cepat saja, cara cepat. Ini berapa ini? Kalau dikalikan 3, 5 dikurangi 7 terus dibagi 4. Nah, 35 dikurangi 7 berapa? 28. Bagi 4. 28 bagi 4 ketemunya 7. Inilah cara cepatnya. Yang terakhir nomor 10. Nomor 10. Contoh nomor 10. (315) ditambah 415 ditambah atau dikurangi 213.
ditambah 214 dikurangi 221. Berapa ini? Berapa? Cara cepatnya saja, cara cepatnya ini ya, ini digabung berapa? 730. Karena digabung hasilnya 730. Terus yang ini, yang negatif dengan negatif digabung, ini digabung. Negatif 213 min 221 pira 444. Nah, digabung tadinya min 444. Nah, tinggallah 730 min 444. Nyusul ini nyusul ditambah 214. Nah, 214 berarti ini diselesaikan 730 dikurangi berapa? 230. 4 kali 4 habis. 4 kurangi 1 3, 4 kurangi 2 2. Nah, 4 kurangi 2 2. Oh, iki salah. Iki salah ya. Iki 3. Ini 2. Nah, sekarang disederhanakan, tinggallah 510. Jadi caranya nggak usah dicari satu-satu, tapi cukup dipilih yang ekornya 5 dengan ekornya 5, 730. Kemudian yang negatif dengan negatif digabung menjadi 4 3 4 itu. Nah, 434 ini dengan ini digabung jadi 220. Akhirnya ketemulah dengan cepat 530 dikurangi 230 sama dengan 510. Inilah 10 soal untuk prediksi tes CPNS. Kiranya cukup sekian pembahasan malam ini. Sebagai penutup, kiranya materi yang kami sajikan malam ini ya cukup sederhana, sedikit, dan waktunya memang terbatas. Dan mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat bagi kita semuanya. Atas partisipasi Anda, tidak lupa kami ucapkan terima kasih. Kritik dan saran yang sifatnya membangun, silahkan Anda sampaikan lewat ruang komentar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.